jreng sini, buk. Kayak orang berantem. Tumben lu ketawa dari tadi gak ketawa-ketawa nih. Oh gitu ya, benar, mantap. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita jumpa lagi dengan podcast Soal Panas, persembahan dari KSP atau Krakatau Sarana Properti, tetap di studio kita di Cilegon, Banten. Nah, kalau ada orang tanya sama saya, apa yang penting di dalam kehidupan ini? Asik gak? So tahu ya gue. Enggak juga sih, emang gue tahu. Yang penting itu kita sekolah. Kenapa sekolah? Pendidikan. Jadi kalau kita paham arti pendidikan dan kita siap untuk dididik, insya Allah kesananya aman. Kata orang-orang tua begitu, ya kan? Gue ngikut aja kata orang tua. Ya kan? Lu sekolah nggak? Sekolah. Sekolah Jambul. Sekolah dia mana sekolah? Hah? Pernah sekolah? Sekolah apa pernah sekolah? Pernah sekolah. Beda nih. Yang depan juga sekolah nih. Oke. Nah, ngomong-ngomong soal sekolah, ngomong-ngomong soal pendidikan, narasumber kita adalah Kepala Sekolah SMK 1 Cilegon. SMK itu singkatan dari Sekolah Menengah Kejuruan. Pak Widodo. Betul. Selamat datang, Pak. Selamat Soal datang, Panas. Bu Hari. Ya, luar biasa. Jadi, Pak Widodo nih dulunya makannya gudeg. Sekarang nggak doyan gudeg, doyannya bandeng apa? pecak bandeng. Pecak bandeng. Dari gudeg sekarang jadi pecak bandeng. Tapi sekali-sekali sih pasti masih makan gudeg ya. Maksudnya beliau ini orang Jogja, namanya Widodo, jadi saya panggilnya Pak Widodo, ya kan. Tapi ada Widodo atau lagi lain lagi loh, bukan beliau ini Pak Widodo. Nah, Pak Widodo, jabatan Anda Kepala Sekolah SMK 1 Cilegon. Dulu waktu saya sekolah, waktu saya masih remaja, masih anak-anak tuh, kalau dengar istilah atau saya tahu siapa orangnya kepala sekolah, saya takut loh. Anak sekarang gitu nggak? Nanyanya nyeleneh nih. Dulu, awas loh, tadi bilang kepala sekolah, kabur saya langsung. Sekarang masih gitu nggak? Yang belum tahu begitu. Tapi kalau sudah tahu, insya Allah tidak. Ini antara yang belum tahu sama yang sudah tahu, versi apa nih, Iya. Pak Widodo? Ya dari sudut pandang mungkin dengan sekolah lain ya. Kalau di SMKN 1 Cilegon sendiri, ya insya Allah anak-anak dengan saya sangat familiar. Ya. Gitu ya? Sangat familiar. Jadi kalau ada anak-anak yang merasa takut dengan saya itu berarti itu perlu harus ada treatment khusus itu. Kalau belaga takut gimana, Pak? Eranya sudah beda lah, eranya Gitu sudah ya? beda. Iya. Sekarang lagi musim, Pak, orang belaga takut. Pak Widodo, Baik. Anda asli Yogyakarta, saya asli Solo, kita tetangga ini, Pak. Pengalaman saya mengatakan orang Solo atau orang Jogja itu kalau jadi guru terlalu sopan katanya, terlalu baik gitu loh, terlalu santun. Kalau ada pendapat demikian, bener nggak, Pak? Sebelum saya jawab mungkin perlu saya luruskan ini, Bung Ari. Ya, ini backup juga saya, backup ya. Iya. Sebetulnya kalau asli saya bukan dari Jogja. Oh, bukan dari Jogja. Oh, jadi salah saya. Jawa, misal Jawa, tapi Jawa yang agak ke Jawa Tengah, agak ke timur. Saya asli Rembang. R.A. Kartini. Betul. Oh, hanya okay. lama di Jogja dan dapat istri orang Jogja. Gitu. Bojodipun. Iya. Nah. Tapi Anton Jogja nih. Nggih. Ya, maaf nih bahasa Jerman sedikit. Iya. Jerman Tengah maksud gue. Kalau terkait persoalan tadi, apakah kalau di Jogja sama Solo itu memang terkelan santunnya?
menurut pandangan luas masyarakat memang seperti itu sih Iya. sebetulnya, dan semoga saja itu memang menjadi termasuk branding dari kota Jogja dan Solo itu sendiri, walaupun mungkin sekarang juga mungkin sudah paradigma sudah berbeda lah. Udah Iya, Jogja dulu sama Jogja sekarang sudah jauh berbeda. jauh ya? Iya. Berarti saya jarang ke Jogja. Katanya Jogja berarti nyaman, tapi saat di sana itu kendaraan sudah gak nyaman gitu. Gitu ya? Ya Udah. saya dengar Jogja sama Jakarta nggak ada bedanya. Nggak ada katanya. bedanya sudah. Gitu ya? Iya. Solo masih lumayan ya? Masih lumayan. Solo bukan Solo, Solo. Gitu ya. Pak Widodo, Anda memang backgroundnya sekolah guru atau gimana? Iya. Bisa Saya diceritakan sedikit? boleh. Jadi S1 saya ya. Artinya kuliah saya memang saya di Jogja. Jadi dari saat saya SMA Negeri 1 Rembang. Jadi ketika Oke, SMA di Negeri Jogja, 1 Rembang iya, ya. Jogja itu saya kos itu ya, anak kos ini. Oh sekolahnya di Jogja? Sekolahnya di Jogja. Jadi saya S1-nya di IKIP dulu, IKIP Negeri Jogja. Oh, Nah, UNJ namanya itu? iya namanya IKIP kan memang pencetak guru. Tapi seiring berjalannya waktu pas saya mau lulus itu sudah IKIP berubah jadi UNJ. Ya memang kalau dikatakan backgroundnya dulu memang latar belakangnya calon guru betul. Saya dari IKIP Yogyakarta, jurusannya adalah pendidikan teknik mesin. Kalau zaman saya dulu, maaf saya potong nih Pak. Zaman saya dulu tuh ada apa namanya khusus namanya sekolah guru gitu loh. Ya, Itu masih ada nggak ya? sudah nggak ada. Kalau Udah dulu nggak kan ada setingkat level SLTA itu ada yang namanya SPG, Sekolah Iya, Pendidikan Sekolah Guru. Pendidikan Guru. Kalau yang agama itu PGA, Pendidikan Guru Agama. Pendidikan Kalau Guru yang Agama. olahraga SGO kan begitu. SGO, betul, Sekolah Guru tapi Olahraga. zaman saya dulu sudah nggak ada. Jadi SMA secara umum begitu. Oh, SPG gitu. sudah sedikit-sedikit sudah beralih ke SMA, bahkan sekarang STM jadi SMK, Semea jadi Oh, SMK. STM jadi SMK sekarang? Ya dulu kan ada Semea, SMKK, STM gitu kan. Tapi sekarang melebur yang namanya sekolah menengah Oh jadi kejuruan tuh SMK semuanya? Iya, jadi artinya dalam satu sekolah SMK itu bisa multidisiplin keilmuan. Artinya dalam satu SMK bisa saja kami ini bisa Tapi SMK. tetap 3 tahun juga kan? Ya ada yang 3 tahun dalam 4 tahun. Oh gitu? Iya, kalau dulu kan 4 tahun kan SMK Pembangunan, SMK Kalau Perkapalan, zaman saya 4 Penerbangan. tahun tuh nggak naik setahun. Alias Kang Bolos. Nah, iya, tapi kalau sekarang berdasarkan spektrum keahlian yang sudah ditetapkan oleh Direktorat SMK, bahwasanya ada SMK yang masa tempuhnya sesuai konsentrasi keahlian itu ada yang ditempuh 3 tahun, ada yang 4 tahun. Kebetulan saya di SMKN 1 Cilegon ini juga ada yang ditempuh 4 tahun. Oh gitu? Iya. Kami Oh, ada 9 jurusan atau konsentrasi keahlian istilahnya sekarang. Oh konsentrasi keahlian, keren banget ya? Dulu tadinya kan kompetensi keahlian, sekarang diubah menjadi konsentrasi. Kenapa keahlian. jadi konsentrasi ya? Ya mungkin lebih konsen Lebih fokus kali ya? Dia juga dulu ini SMK, Sekolah Menengah Kegitaran. Ya nggak bos? Sekolah Menengah Kegitaran. Pak Widodo, ya. saya dengar-dengar, nah ini Pak Widodo boleh GR sedikit nih, SMK 1 tuh jadi rebutan katanya. Wah yang daftar tuh setiap tahun ribuan, tapi yang diterima cuma 600 gitu ya. Saya pikir kok pelit amat cuma 600. Iya Pak? Kok tahu ya Bung Arya? Nah, saya kan saya baca beritanya sebelum saya ketemu Pak Widodo, saya ikutin beritanya di YouTube. Iya, iya, luar biasa. Iya terima kasih. Memang selama ini animo masyarakat untuk menyekolahkan putra putrinya atau juga dari siswa sendiri kepengen sekolah di SMK 1 Cilegon memang luar biasa. Ya kalau boleh kita bangga dikit. Apa memang, karena kepala sekolahnya kali mungkin enggak? semoga saja ya salah satunya. Memang itu kita termasuk sekolah paling besar di Cilegon. Jumlah siswa kita sampai sekarang sudah tembus 2080. Jadi memang setiap tahun Muridnya? muridnya. Setiap tahun itu
rata-rata yang mendaftar di kami 1.000 lebih. Walaupun memang daya tampung kami terbatas. Tadi bukan berarti kami pelit, enggak. Memang daya tampung kan berdasarkan rombongan belajar yang ada di sekolah itu berapa, ruangan kami. Kemudian yang satu lagi adalah SDM gurunya, kan gitu kan. SDM gurunya kan juga terbatas. Jadi kami hanya bisa menampung sekitar 18 rombel, sekitar 18 kelas per tingkat. 18 kelas seperti Per tingkat. ya lumayan sih. Itu terdiri dari 9 konsentrasi keahlian. Jadi masing-masing konsentrasi keahlian itu hanya ada 2 kelas saja. Gitu. Contoh misalnya teknik mesin hanya 2 kelas. Oke, Ya, elektronika 2 kelas gitu kan. Ya, Itu ini kadang-kadang suka bingung Pak lihat sekolah sekarang. Istilahnya tuh keren-keren gitu loh. Ya kan? Tapi saya juga mikir di satu pihak emang perkembangannya bagus ya. Antara lain kelasnya pakai AC sekarang kan gitu. Di sini pakai AC juga Pak. AC semua, Pak. Wah gila. Tapi ini AC-nya itu yang satu AC beneran, yang satu angin jendela. Iya, ya masih ada yang pakai AC juga, ada yang belum. Saya kalau lihat anak sekolah sekarang, pakai AC, ada yang udah pakai lift lagi. Saya bilang, waduh ini enak banget sekolah sekarang gitu loh. Cuma satu hal nih, wah ini mumpung ada expertnya di sini nih, kepala sekolah lagi. Kasihan saya lihat murid-murid sekarang nih. Kayaknya waktunya habis hanya untuk belajar. Dari pagi sampai sore di sekolah terus. Nah terus kegiatan-kegiatan lainnya yang melengkapi kesiapan mereka untuk menghadapi masa depan itu apa nggak dipikirkan gitu, olahraga lah, budaya lah, itu gimana Pak? Iya, memang kalau yang belum tahu secara utuh memang sudut pandangnya memang bisa saja disampaikan itu. Artinya ada sekolah yang memang full day gitu ya, full day dari pagi sampai sore. Ada juga yang masih seperti biasa kan gitu ya. Ya itu masih ada itu? Ya ada juga ya. Jam 1 pulang gitu ya? Ya tergantung dengan bagaimana masing-masing sekolah itu menyusun pembelajarannya sehingga nanti membuat sebuah kesepakatan bersama sehingga ya tetap walaupun sampai sore pun ya bagaimana tetap siswa itu tetap nyaman, harapannya kan begitu. Iya dong. Ya kalau di kami pun juga ada yang sampai sore, ada yang jam 2 juga sudah selesai, ada tergantung pembelajaran. Gitu. Karena kalau yang praktek nanggung itu bisa saja sampai sore. Tapi kalau Iya. Nah, tapi kadang sampai sore pun bukan berarti itu dia memang pembelajaran sampai sore, enggak. Karena ada yang nanggung daripada pulang, padahal saya mau ekstrakurikuler, nanggung kan? Ya udah sekalian lah. Itu langsung Tapi pada nongkrong di mall tuh Pak, gimana? Nah itu yang harus diperhatikan. Tapi semoga saja kalau SMK 1 Cilegon sih itu tidak begitu ya. Gitu ya harapannya cuma semua sekolah harusnya nggak seperti itu. Ya makanya harapan kami sih bagaimana pendidik-pendidik yang ada di Indonesia khususnya ini ya harus mulai mencoba berpikir mengentaskan persoalan-persoalan yang seperti itu. Kenyataannya memang masih banyak ya kita temukan anak-anak yang di jam pembelajaran malah dia asik di luar sana. Gitu. Tapi itu pun juga kita harus introspeksi. Jangan-jangan mereka di luar itu bukan karena dianya yang nakal. Bisa saja karena nggak nyaman dengan sekolah atau gurunya kurang baik di dalam memberikan pembelajaran. Atau kepala sekolahnya nggak asik gitu kan, bisa saja. Kalau kepala sekolah kayak Pak Widodo dia keren nih. Emang sekarang masih gitu Pak, mesti ada observasi secara menyeluruh ya. Ya betul. Nggak hanya murid tapi juga pengajarnya nih, atau mungkin sistemnya atau apa gitu pasti ada. Ya. Harus banyak refleksi lah kita. Harus banyak refleksi ya. Refleksi ya artinya berkaca apakah apa yang kita ajarkan ke anak, kita berikan itu apakah benar-benar itu di ini. Kan karakter anak kan lebih condong dia iya, itu. Karena gini Pak, saya punya ponakan tuh kadang-kadang kalau saya ngelihat sedih gitu loh. Kok sekolah kayak orang tertekan gimana sih? Kamu nggak ikut tuh. Ada acara ulang tahun, capek baru pulang sekolah jam 5. Lah kasihan amat jam 5 sore baru pulang. Terus saya lihat wajahnya, kok sekolah tapi nggak happy gitu loh. Saya pikir kok sekolah sekarang kayak gini ya. Ada lagi pertanyaan gini. Oh mungkin sekolah swasta kali gitu.
Ya kan ini agak-agak sensitif nih, Pak. Apa sih bedanya negeri sama swasta? Sama aja kan? Atau beda, Pak? Ya kalau proses pembelajarannya tentunya sama ya. Sama ya. Iya. Bedanya mungkin dalam pengelolaan dari sisi sumber dana dan sebagainya, itulah yang beda. Kalau secara kurikulum, secara proses Materi, pembelajaran tentunya harusnya sama ya. Sama ya. Jadi tinggal yang membedakan adalah bagaimana sekolah itu sendiri memfasilitasi, kemudian bagaimana mereka membuat sebuah kebijakan dan sebagainya, itu yang sebetulnya membedakan. Kalau model kurikulum, model pembelajarannya sama gitu Sama, kan. ya. Iya. Hanya ya tadi tuh mungkin budgeting Itu ya. kok bisa seharian di sekolah tuh bingung saya. Coba saya tanya dia main gitar nih. Dulu sekolah jam 7 masuk, setengah 8 pulang ya? Tahu aja. Akselerasi itu. Enggak. Tapi gurunya nggak bisa marah sama dia. Karena gurunya marah jadi nyanyiin sama Genjreng dia. ya. Ini seneng lagi Beres. guru. Tahu aja. Pokoknya yang penting absen dulu ya. Absen dulu ya. Nah, habis itu udah Hilang ya. nongkrong. Tapi itu apa namanya? Kenakalan itu masih ada nggak, Pak? Ya tentunya. Yang penting gua absen dulu lah, habis itu gua kabur gitu. Ya ada aja lah, ada Ada aja aja lah. ya. Ya tinggal bagaimana kita meminimalisir. Ya kalau saya bicara ini kan nggak hanya konteks SMK 1 lah. Saya kalau bicara konteks seluruh mungkin fenomena sekolah yang ada di Indonesia kan itu. Tapi emang kalau nggak agak nakal-nakal dikit ya nggak bagus juga, Pak ya. Nggak normal juga. Katanya gitu. nggak asik juga ya. Nggak asik juga gitu. Dan kepala sekolah juga nggak ada challenge-nya ya. Iya kan? Ada tantangannya, betul. Semuanya nurut. Oh bego. Udah kayak boneka. Aduh, mesti ada dinamika lah ya. Dinamika Dinamika pasti baru ada. keren tuh ya. Iya. Ya kan, Bapak juga tertantang jadinya. Tertantang. Iya kan. Nah, Pak Widodo, satu catatan lagi saya baca di perjalanan aktivitas Bapak setiap harinya sebagai kepala sekolah SMK 1. SMK 1 itu tiap hari harus apel. Dan Senin upacara. Ini saya baru dengar ya ada sekolah kayak begini. Ini udah kayak akabri ini. Iya, Pak. Aduh, iya. Luar biasa ini Bung Ari ini. Tahu aja. Coba kita dukun dulu. Iya. Jadi betul Bung Ari. Jadi di kami memang di dalam rangka pembiasaan habituasi ya untuk menumbuhkan karakter anak. Memang kami mungkin beda ya dengan sekolah lain, khususnya sekolah pada umumnya ya. Kalau sekolah kemiliteran memang iya. Misalkan pelayaran. Tapi bukan ini semi militer ya? Oh bukan, Enggak. Ini memang kita sekolah umum biasa gitu. Memang kami setiap hari ada apel pagi, ya. Di samping kalau Senin pasti upacara, tapi kalau setiap hari kami ada apel pagi. Ini adalah penumbuhan budaya pembiasaan untuk kedisiplinan anak, dan di situ kita juga selingi dengan adanya pembinaan-pembinaan sedikit, dan juga ada gerakan-gerakan yang memang membuat anak itu malah bugar gitu kan. Ya kan, perlu itu, tapi ada bentuk keseragaman dalam hal kedisiplinan. Jadi supaya pengendalian emosi anak itu juga ada. Artinya yang sekarang terjadi itu kan sering anak itu nggak bisa kontrol emosi. Guru pun ada juga ya, kan apalagi anak kan. Sehingga di dalam kita melatih tiap hari, saatnya istirahat suruh sikap sempurna itu kan sebetulnya kan kontrol diri. Artinya kalau itu tanpa sadar itu kita lakukan terus, itu kan menjadi budaya. Nah budaya inilah yang nanti akan timbul menjadi karakter. Nah kita akan membentuk karakter-karakter yang anak-anak tuh yang nanti memang ya mudah diatur untuk itu, sehingga nanti di dalam kesiapan dia untuk bekerja itu ya memang siap, karena kami ya membutuhkan hal-hal seperti itu SMK. Tapi kan itu betul, Pak. Saya waktu saya dulu kan pernah kerja di TV ya. Awal-awal saya dikirim ke Jepang untuk belajar di NHK Tokyo tuh Jepang. Saya malu di sana. Kita tuh dianggap Indonesia tuh pinter tapi tidak punya disiplin gitu loh. Kadang-kadang nggak enak juga gitu loh. Jadi kalau misalnya TV3 Malaysia datang jam 10 kuliah udah mulai masuk kelas. Kalau telat ditegur sama profesor-profesor di Tokyo.
Tapi begitu Indonesia, saya nggak usah sebut nama stasiunnya, nanti marah yang punya nih. Jam 10 kuliah, jam 11 tuh nggak mulai-mulai. Saya tanya sama profesor jam 11. Ya, Indonesia tidak selama-lama belajar, sudah pintar. Kayak enak juga saya digituin tuh. Ada bukunya, ada buku panduan broadcasting tuh. Saya tanya, kok TV lain, Thailand itu Singapura, Malaysia udah dapat, kita Indonesia belum. Gampang Indonesia. Indonesia kasih buku, baru lihat depannya sudah bisa cerita. Saya bilang, waduh abis nih. Dia terkenal banget tuh Pak. Indonesia tuh terkenal Kurang dipilih. nggak ngerti deh, kurang disiplin atau gimana lah. Iya. Itu Bapak tahu nggak soal itu ya? Ya tentunya memang Pernah dengar nggak gitu? ya pernah denger lah. Artinya searching di Google juga sering gitu. Makanya khusus di SMK 1 Cilegon sendiri memang kedisiplinan ini saya junjung tinggi, Pak. Termasuk kami punya moto sekolah. Apa itu? Moto Motonya sekolah kami itu digital. Motonya? Iya, Digital. Apa itu? Ada singkatannya nih. Iya, singkatan dong. Disiplin, giat, terampil, dan tawakal. Wow. SMK 1 digital. Gila, boleh. Iya, jadi kita utamakan dulu Disiplin. kedisiplinan sebagai bentuk karakter, ya kan. Giat giat kan ya harus produktif kan. Iya. Jadi memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Ada kesempatan harus kita gunakan dengan hal-hal yang positif. Terampil, kompeten itu ciri SMK itu kan harus kompeten ya. Iya. Kompeten dibutuhkan dan terampil dia. Oh, pinter bubut, pinter ngelas, pinter ini kan begitu. Dan tawakal itu tentunya ya Tawakal ya, ini tawakal lah. Artinya ini udah kelas tinggi kalau sudah bicara tawakal gitu kan. Artinya kita juga dituntut bagaimana meningkatkan kadar keimanan dan ketakwaan anak itu peserta didik. Namun kita juga harus yakin dengan ikhtiar yang kuat, apapun hasilnya pasti sudah ada skenario dari Yang Maha Kuasa. Tetapi dengan pola harus berusaha semaksimal mungkin, seoptimal mungkin. Kerja keras dulu baru kita itu serahkan. Nah, inilah falsafah padi menundukkan begitu. Jadi artinya sehebat apapun kita itu sebetulnya kita itu sudah ada nasib di situ. Tetapi manusia nggak boleh berhenti seperti itu kan, harus berusaha. Maka filosofi tawakal kita masukkan di dalam moto kita. Digital, disiplin, dulu giat, waktu terampil saya dan sekolah tawakal. motonya iman, ilmu, amal. Itu zaman saya dulu. Jadi ini sudah termasuk branding sekolah kami, Pak. Jadi nanti kalau SMK digital mana? Oh, jadi SMK udah 1 dong. disebutnya SMK digital. Kalau ya? dulu Kaltim, terkenalnya di kami Kaltim. Apa SMK itu, Pak? Kaltim, sampai tukang ojek pun ngerti. Kali Timbang. Kami kan itu ada di Kali Timbang. Oh, tempatnya. Iya, tempatnya. Jadi SMK Kaltim. Bahkan kalau ada orang nanya SMK 1 Cilegon mana, itu dulu sempat nggak ngerti. Ngertinya yang SMK Kaltim kan gitu. Wah, berarti teman saya ini salah sekolah dia dulu nih. Dia salah sekolah dia. Dia disiplin tapi sedikit gatal. Nah, kita sudah mulai branding seperti itu, sehingga apalagi di itu zaman sekarang ini Masya sudah Allah. zaman digital kan. Kok cocok itu moto itu kan? Iya. Itu siapa yang ngarang, Pak? Ya sebetulnya dari awal sekolah berdiri, dari mulai kepala sekolah di awal dulu dari tahun 1997 itu memang moto kita sudah digital. Hanya saja di situ digitalnya Kok bisa hanya pas gitu ya? disiplin, giat, terampil saja. Kalau tawakal saya Ditambah tambahin tawakal. di era saya. Sesuai dengan eranya juga ya, iya, betul. era digital kan. Dan ini cocok juga dengan visi sekolah kami. Visi sekolah kami itu kan mewujudkan lulusan yang kompeten, lulusan yang produktif, berkarakter, dan berdaya saing global. Wis, Ya, jadi kompeten masuk tadi tuh terampilnya, ya kan, produktif giatnya kan gitu kan, karakter berarti disiplinnya. yang terakhir itu saya nggak tahu lah, berdaya saing global tuh. Ya artinya ya jangan hanya jago kandang doang dong. Kita harus siap bertempur di kancah nasional dan bahkan internasional. Sehingga kita berikan muatan-muatan melalui misi kami, yaitu bagaimana anak-anak kami juga bisa berbahasa Inggris minimal dan berbahasa asing lainnya, termasuk menyiapkan kompetensi lain dengan sertifikasi profesi. Sekolah kami sudah punya LSP, Lembaga Sertifikasi Profesi, P1 dari itu yang sudah diberikan resmi ya? lisensi dari BNSP.
Badan Standar Nasional Pendidikan. Afiliasinya kemana tuh? Ya. Afiliasinya? Kita berdiri sendiri dalam artian memang kita sudah punya asesor-asesor. Jadi namanya kalau di sekolah itu LSP P1. Akan ada P2, P3 ya gitu. Nah, nanti tinggal standarisasinya apa? Kualifikasi atau okupasi gitu. Oke. Iya gitu. Jadi artinya ini membekali kalau kita sudah anak sudah bersertifikasi berlogo Garuda Emas itu dari BNSP, maka secara kompetensi dia layak. Itu diakui di seluruh Indonesia bahkan internasional karena memang sudah SKKNI-nya jelas gitu loh. Nah, inilah yang maksud saya membekali siswa dengan bagaimana berdaya global sehingga kompetensi yang harus kita berikan, misi yang harus kita tanamkan adalah tadi itu. Kalau mau berkompetensi secara global berarti harus punya kemampuan berbahasa asing minimal bahasa Inggris dan juga dibekali dengan sertifikasi sehingga layak kemana-mana tuh. Oh kalau sudah kayak gini ya kalau Inggris misalkan TOEIC, TOEFL itu kan sertifikasi yang orang lain juga tahu kan itu loh. Nah itu yang saya maksudkan. Ya ada skornya malah ya, gitu kan. Itu ya. Ya kan. Jadi ini untuk yang nonton Pak Widodo ini kepala sekolah SMK 1 Cilegon. Ini beliau ini apa namanya selalu mencoba melakukan breakthrough lah kira-kira gitu. Apa keluar dari biasanya gitu. Ya, mencong dikit tapi bagus gitu kan. Ya kan. Nah, itu SMK 1 itu selain setiap hari apel, upacara setiap Senin. Ya kan, kemudian masyarakat Cilegon khususnya mengenal dengan istilah digital, gitu. SMK digital gitu kan, disiplin, Giat, terampil dan tawakal ya. Ada satu lagi, murid-muridnya tuh hafal jel-jelnya tuh. Apal. Itu kayak apa Pak jel-jelnya? Apa kayak tentara gitu? Iya penyemangat saja. Oh. Ya misalkan saya contohkan boleh ya. Boleh ya, Pak. biar itu Bung Ari juga kenal. Iya, benar. Jadi prinsipnya. Nanti kalau saya kesana kan saya bisa ikut juga. Iya dong, kan itu guru-guru harus hafal juga. Apalagi gitu ya? murid yang jawab kan gitu. Misalkan contoh saya bilang semangat pagi. Nah, murid itu langsung jawab pagi. Asik. Siapakah kita? Dia jawab SMK 1 bisa kan itu kan. Apa kabar kita hari ini? Luar biasa, sehat, sukses, sejahtera. Nah, dilanjut SMK, dia jawab bisa. SMK hebat. Dilanjut lagi SMK Negeri 1 Cilegon digital, disiplin, giat, terampil dan tawakal. Itu kalau itu disuarakan dengan kompak. Dengan 2000 murid gitu ya? Iya luar biasa. Luar biasa Pak. Udah kayak pasukan komando Pak. Cocok. Iya kan? Tinggal tambahin belakang ya Pak. Itu tinggal tambahin ada itu. gitu kebetulan. Jadi pasukan komando nih. Itu kebetulan guru-guru olahraga kami seperti itu dengan itu model supporter sepak bola itu ya. Iya ada gitu-gitu. Iya. Di KSP juga saya kasih apa namanya jegel cuma kari kepanjangan pada lupa lagi. Saya kalau ketemu KSP, kenapa? Jawabnya kenapa? Padahal KSP, yes gitu kan. Waduh gimana? KSP, kenapa ya? Begitu. Tapi saya juga ada sebetulnya program yang mungkin menggelitik juga yang pembiasaan setiap Jumat. Kalau tadi kan setiap hari ya apel. Setiap Jumat ada lagi. Namanya Jumat Rojali. Apa itu? Bukan Banjali ya, bukan Banjali yang itu enggak. Rojali itu adalah rohani, jasmani dan lingkungan. Itu ada program pembiasaan selama kurang lebih hanya 15 menit. Itu setiap Jumat ya? Setiap Jumat. Murid kami banyak. Saya atur sip-sip gitu. Misalkan kalau kelas 10 kelas 1 ya. Itu rohnya, maka kelas 2-nya janya, kelas 3-nya linya. Apa itu rohani? Rohnya itu rohani gitu. Rohani itu ya kita sirami rohani dia. Dengan yang membimbing tuh guru-guru pendidikan agama, guru-guru PPKN itu bagaimana dia bisa memotivasi anak dengan siraman rohani. Dengan pola yang macam-macam, ada pola ceramah, ada baca yasin, ada permainan dan sebagainya. Yang terpenting bisa nyentuh rohani dia. Janya adalah jasmani. Itu kita adakan senam.
atau hal-hal yang lain pembentukan fisik yang tujuannya adalah ya SMK tuh harus kuat, harus seperti kadang saya juga pernah sedikit lah karena saya diundang di sini, saya sedikit tuh buka biografi Bung Ari itu. Wih, ternyata luar biasa. Ada apa, Pak? Iya, kaitan dengan basket. Misalkan ternyata ketika kita menggeluti basket itu tidak hanya sekedar permainan saja, bahkan sampai pola pembentukan otot-otot di dalam gerakan basket aja diinikan kan. Nah, itu kami juga kepengen mencoba di sekolah kami bagaimana pola jasmani itu jadi anak jadi segar, anak jadi kuat, karena katanya mensana infor corpore sano apa itu yang mensana incorpore sano di dalam jiwa yang sehat. Itu janya ya Pak. Kemudian li itu lingkungan. Jadi kelas 3-nya bersih-bersih lingkungan. Yang kita manage dengan baik. Target-target yang kita tentukan. Nah, itulah pola yang kami lakukan. Lah itu terus bergilir. Yang terpenting itu kita budaya itu kita lakukan sehingga ya harapannya rohaninya jalan, tubuhnya jasmani kita peduli lingkungannya juga. Ini ada namanya program. Jadi kalau gitu para guru di sana di SMK 1 bersama Pak Widodo tidak hanya mengajarkan hal-hal yang istilahnya ya pengetahuan itu belajar itu ilmu tapi juga hal-hal pendukung yang lain ya itu apalagi justru yang itu basic tadi yang mendasar saya katakan itu justru malah itu pendukung yang luar biasa karena pertanyaan saya adalah gini, 2000 murid lebih itu hadir setiap Senin, hadir setiap pagi, hafal jel-jel, hafal juga arti digital, apalagi yang sudah ditransfer oleh para guru di sana. Mereka bisa mengikuti semua dan menerima. Alhamdulillah. Oh ya? Di awal memang khususnya kalau anak semangat ya. Di awal justru gurunya. Di awal gurunya itu kayak aduh kok kayak ada yel-yel segala, kita sudah tua surah gitu kan ya tetapi ternyata setelah itu dilakukan dengan penuh kesadaran yang tinggi udah terbiasa sekarang, bahkan nggak ada canggung, ada tamu apapun juga ya sebelum kita ini ayo kita yel-yelkan itu kan show off juga. Bahkan kemarin saya tes, saya kebetulan kemarin dapat itu undangan dari BPOM Banten di Serang, yaitu di Aston, itu saya ngajak guru. Nah, ketika saya diberikan kesempatan presentasi narasumber di depan, itu saya pancing. Ya, saya sampaikan, "Yo, itu Bu Guru, berdiri." Saya yang ngabani, dia yang jawab. Ya, ternyata apal kan. Wah, berarti ya susah. Bisa ngebayangin sih kalau 2000 tuh serentak. Wah. Serentak, luar biasa. Ya, ada videonya kok bisa dilihat di medsos kami itu ada. Itu luar biasa. Kapan saya mau lihat ya? Mangga katuran. Dan kelihatannya ini Bung Ari ini harus main ke SMK dan menjadi motivator di sekolah kami supaya lebih. Waduh. Seharusnya. Gila. Ini teman saya ini ya. jadi kesini. Ini saya juga lupa satu. Saya lupa mau bicara apa tadi. Ntar aja deh Pak. Balik ke Pak Widodo lagi. Ini keren-keren. SMK 1 Cilegon, ya kan? Ini keren banget. Kalau lihat potongan kepala sekolahnya, mohon maaf ya, kepala sekolahnya Pak Widodo nih, gimana ya, Jawa banget gitu loh, ya kan, dari logatnya kan ketahuan agak-agak medok ya, medok, ya kan, tapi dibalik kemedokan, dibalik batik, dibalik, kalau saya lihat ya, ini beliau ini pria yang halus lah, tutur katanya apa segala macam, jadi pantas jadi kepala sekolah. Di balik itu, apa yang diberikan kepada murid-murid SMA 1 benar-benar inilah edukasi. Kira-kira gitu Pak ya, konsepnya edukasi banget gitu loh. Bukan hanya hal-hal yang formal, tapi juga hal-hal yang sifatnya mendasar untuk apa yang mereka butuhkan di masa datang nanti mereka terjun di masyarakat kan, soal disiplin, soal teamwork, kerjasama, kayak jel-jel gitu kan, kalau nggak ada teamwork kan, betul. Spirit untuk hidup terus. Nah, ini teman saya juga ada jel-jelnya Pak. Kalau saya tanya, Bapak tadi kan selamat pagi, apa luar biasa gitu kan ya. Ini enggak, selamat malam. Selamat malam, sorosohan. Itu tempat lo cari duit, gila. Iya.
Iya, dunia ini kan panggung sandiwara. Benar Pak, benar. Pak Widodo lagi balik Pak Widodo. Pak, sebetulnya profesi Bapak sebagai pendidik lah, itu memang dari muda Bapak bermimpi jadi seorang guru atau seorang pendidik, atau terjadi karena tidak sengaja? Iya, iya. Kan ada yang begitu. Betul. Iya betul. Sebetulnya saya nggak terbersit saya itu kepengen jadi guru. Oh gitu malah? Iya. Dari kecil saya sekeluarga ini kan saya 8 bersaudara. Usyuk. Iya. Saya nomor 8. Oh paling kecil? Paling kecil. Wah. Nah, bapak saya itu meninggal aja saya baru 4 bulan. Ya kan? Ibu meninggal saat saya baru semester 2. Tapi ini fenomena loh, kepercayaan orang-orang tua zaman dulu nih. Kalau anak paling kecil, nih dengerin teman-teman nih, ini Pak Widodo ini 8 bersaudara. Beliau ini paling kecil. Katanya kalau yang paling kecil tuh ya udah seadanya lah, karena udah habis sama yang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Koretan ya istilahnya. Yang paling kecil tinggal sisa doang nih. Tapi malah jadi kepala sekolah, jadi guru. Iya. Iya, itu kalau saya memang flashback itu kadang saya merenung ya. Memang betul. Nah, di dalam 8 bersaudara itu ada kakak saya yang sudah jadi guru. Ada 2 yang jadi guru, ya itu PNS di desa sana. Namun saat itu juga sama, saya bilang enggak bakalan saya jadi guru, malah bilang gitu. Ujung-ujungnya begitu kuliah malah nyangkutnya di IKIP. Karena saya waktu itu memang sempat di UGM. Itu daftar bukan sempat itu, daftar doang. Daftar itu. Ternyata enggak tembus. Sempat berhenti 1 tahun saya, enggak sekolah. Karena kalau prinsip saya kalau saya nggak sekolah negeri, saya nggak mau, kasihan orang tua. Ibu kan sendirian saat itu sudah punya idealisme seperti itu saya. Kenapa sih ada pameo kayak begitu sampai sekarang loh? Kalau nggak negeri gue nggak mau nih. Ya zaman dulu ya, kalau sekarang beda lah, mungkin sudah beda karena swasta sudah luar biasa. Artinya kalau saya bicaranya bukan masalah negeri itu enggak, pembiayaan, di faktor pembiayaan, ekonomi ya, karena keluarga kami ya walaupun semangat orang tua tetap ada, tapi saya sadar diri. Jadi kalau nggak di negeri nanti kasihan ibu, jadi saya nganggur nggak apa-apa, nanti akan semangat ke depan gitu. Jadi selama 1 tahun saya membantu orang tua itu sambil benerin fisik, karena dulu saya kecil. Ringan olahraga, karena makanya hobi saya kan itu termasuk salah satunya ada sport gitu. Kemudian baru tahun berikutnya saya mencoba UMPTN, walaupun saya sadar diri, ukur diri, saya nggak ke UGM tapi saya coba di IKIP lah, walaupun itu malu saya. Kok malu? Lah, kan pernah punya statement, saya nggak mau jadi guru, tapi malah masuk ke IKIP kan gitu loh. Nah, karena saya termotivasi, katanya di IKIP Jogja itu dulu kalau ambil jurusan Fakultas Pendidikan dan Kejuruan itu bisa juga di umum. Saya punya 2 ijazah waktu itu. S1-nya SPD, sarjana pendidikan. Tapi kalau umum artinya hanya teknik murni, itu D3. Yang waktu itu setara D3 ya. Jadi ada ijazah yang dari Politeknik Swiss Bandung. Jadi saya berbekal D3-nya murni, S1 ke pendidikan. Jadi kalau mau jadi guru nah itu. Tapi kali murni ya, masih ideal, mau kepengennya yang murni aja kan. Tapi seiring berjalan waktu, nyari pekerjaan juga susah, tapi kalau mau jadi guru masih gampang waktu itu. Saya pulang kampung aja, datang sore, malam sudah ditawarin, besok ngajar di tempat saya ya. Gitu sekarang begitu? Waktu zaman saya waktu itu. Saya pulang kampung itu, tahu saya pulang kan, ada temen datang ke rumah langsung, besok ngajar tempat saya aja lah. Ya udah. Itu top banget loh Pak. Daripada saya nganggur, ngajar. Enjoy ternyata. Saya suka ngiri tuh sama orang-orang yang punya kapasitas sebagai pendidik tapi dikenal orang. Wih, lo belajar apa lo? Aljabar. Lu ajakan sama dia, nih ada gua kenalan. Waduh, kayaknya keren banget gitu. Gimana sih punya keahlian yang bikin orang jadi bener jadi pinter gitu loh. Iya kan Pak? Bapak merasakan itu kan? Kok orang nyari gua, rupanya banyak orang pengen jadi pinter gitu kan.
Berarti Bapak lebih pinter dari mereka, maha pinter Pak. Buktinya jadi kepala sekolah. Iya. Kan pekerjaan kepala sekolah nggak gampang Pak. Betul. Itu pekerjaan paling ribet betul. Apalagi Iya kan? di zaman sekarang. Tapi Bapak nggak kelihatan stres. Ya memang jangan dibikin stres walaupun rambut nggak bisa dibohongin. Wah itu Nggak bisa dibohongin. bagus rambut. Putih banyak sudah. Oh saya pikir dia sengaja diwarnain sayang. Loh kalau boleh kepengen saya tak cat hijau kan itu. Nah nanti khawatir apa kata anak-anak, walaupun sebetulnya nggak masalah. Cuman secara atau apa ya psikologi kan kita belum bisa membawa guru-guru ke arah. Tapi hal-hal banyak seperti cara Pak ya, itu. pendekatan ke murid itu Oh, banyak cara. betul, Sekarang tuh, banyak aduh, cara. banyak teman-teman saya juga jadi guru. Ya, pendekatan ke murid itu luar biasa loh. Ada yang pakai anting-anting, yang tempelan gitu. Kok pakai anting? Ini pendekatan kejiwaan ke murid. Biar disangkain gue gaul atau apa gitu. Jadi mereka lebih bisa ngobrol. Jadi ini emang lain guru sekarang nih ya. Ya betul. Ya memang kalau di saya sih, kalau saya pribadi ya, memang prinsipnya adalah bagaimana saya selaku pemimpin itu bisa memberikan teladan yang bisa menggerakkan. Tidak hanya omongan saja, tetapi harus ada tindakan, tetapi tindakan itu bisa menggerakkan. Gitu. Jadi itu kalau contoh sebagai contoh, misalkan saya bicara, tolong ya. Kalau bisa saya bisa mungkin datang itu lebih awal. Ya saya sendiri harus datang lebih awal dong. Itu kan berarti kan menggerakkan. Misalkan, yuk kita bersih-bersih bareng-bareng, ya kita coba pegang sapu, yuk pegang sapu. Nah itu kalau bicara style tadi kaitan dengan anak-anak juga mungkin anak-anak sudah paham lah apa hobinya kepala sekolah. Tapi sebetulnya bukan itu. Saya ya tadi itu kepengen membaur. Jadi biasanya kalau setiap ada event apapun pas ketika bareng-bareng itu saya ajak mereka nyanyi Pak. Hobi nyanyi saya, walaupun suaranya belepotan. Dalam rangka. Mau dites Pak? Ya bisalah nanti. Dalam rangka. Dalam rangka membaur. Ojo dibanding-banding ke Oh, ya. bisa itu. Boleh dilihat YouTube saya ada itu. Oh iya ada. Ojo dibanding-banding ke. Ojo dibanding-banding ke ngeri ini kok juga. dibanding-banding ke kan. Nah, kalau di sini kan napek mekoten. ya memang saya medok, tapi kalau sudah bicara di luar saya malah banyak bicara bahasa Cilegon. Karena ya itu salah satu model bagaimana saya bisa mendekatkan diri kepada teman-teman. Dan bahkan saat di awal saya di sini sebelum jadi kepala sekolah pernah juga saya ngajar di swasta, di MTS, bahkan di Alia di Cilegon, di Alia Al Jautun Rakiyah Jerang Barat. Itu juga kalau dengan sesama guru saya bilang jangan pakai bahasa Indonesia ya. Bapak kalau ngomong pakai bahasa sini saja gitu. Maksudnya? Ya pakai bahasa Jawa Cilegon gitu. Dengan Jawa saya Cilegon. ya kalau ngomong pakai bahasa Jawa Cilegon saja. Supaya apa? Iya, supaya saya ngerti dan saya terbiasa. Dan ternyata betul, saya sudah terbiasa, bahkan kalau ngomong sama teman-teman ya harus ya banyak pakai bahasa sini. Iya benar-benar, itu benar Pak. Agak anti teori itu benar gitu ya. Karena waktu saya di luar juga begitu. Wah ini bahasanya nggak ngerti, saya Tagalog nih gini-gini. Nggak usah les, gampang. Lo cari cewek aja pacaran gitu. Ntar juga bisa. Belajar sama cewek lo, lain lagi nih ilmunya gitu loh. Dulu saya muda begitu Pak. Sekarang sih enggak. Sekarang memang nggak muda, masih muda gitu kok. Enggak, saya. Sekarang masih. Saya udah maghrib Pak. Wes maghrib aku Pak. Waduh. Gimana ya? Nah ini contoh Pak Widodo kepala sekolah SMK 1 Cilegon nih. Apa ya? Saya sebut tidak hanya sekedar kepala sekolah, tapi yang dulu awalnya tidak bermimpi jadi guru, tapi ternyata passionnya di situ, akhirnya jadi kepala sekolah. Satu lagi yang saya harus akui, beliau ini masuk klasifikasi seorang penggerak. Seorang penggerak itu penuh gagasan, kalau nggak mungkin gitu. Kira-kira gitu Pak Widodo. Betul. Saya punya analisa bener ya? Bener nggak? Betul. Betul nggak? Hebat, luar biasa. Ya kebetulan memang betul. Saya dalam posisi sekarang ini. Posisi sekarang ini kebetulan saya baru ikut diklat rekognisi kepala SMKPK untuk guru penggerak. Ois. Iya. Dan nanti panen karyanya besok itu saya insya Allah Selasa, Rabu, Kamis di Batam.
dalam rangka mempresentasikan dari prakarsa perubahan yang saya lakukan di sekolah. Jadi saya membuat beberapa prakarsa perubahan. Contoh misalkan nanti tata tertib di sekolah pun insya Allah akan kami ubah menjadi bentuk keyakinan. Keyakinan sekolah, keyakinan kelas. Artinya dibangun dari bagaimana kita membuat tata tertib itu harus diambil dari multi unsur. Libatkan siswa, libatkan orang tua, libatkan industri. Yuk kira-kira tata tertib yang bagus itu kayak apa? Yang sudah, apakah yang sudah bagus itu dipertahankan atau seperti apa? Ya kalau itu sudah kita bentuk menjadi sebuah keyakinan, kan timbulnya konsekuensi. Wong ini sudah kita itu bagus loh Pak, gagasan dimunculkan dalam proposal dan dikomunikasikan ya. Betul. Jadi kalau sudah menjadi sebuah kesepakatan, kalaupun dia misalkan bahasanya bukan melanggar bahasanya dia sudah tidak sesuai dengan apa yang itu, maka dia tahu dengan konsekuensi itu sendiri. Kalau selama ini kan tata tertib yang ada ketika anak itu merasa melanggar, maka kesan yang ada itu anak seolah-olah dihukum, dijas. Kamu salah, kamu harus lakukan ini, lakukan itu kan itu loh. Nah, tetapi kalau dengan pola bareng-bareng kita buat kesepakatan bareng, maka ketika dia sadar apa yang dilakukan itu keliru, maka dengan sendirinya konsekuensi diri. Jadi apa yang dia lakukan itu merasa memang saya salah, ya saya harus akui. Nah, akhirnya kan timbul dari kesadaran diri. Nah, inilah yang ingin kami coba bentuk supaya segala sesuatu itu memang berdasarkan dari ya tadi itu refleksi diri sehingga nanti akan timbul kesadaran yang penuh. Budaya-budaya positif inilah yang akan kita lakukan. Setuju saya. Budaya-budaya positif tuh. Itu yang kita perlu banyak contoh sebetulnya. Iya. Kan? Termasuk tadi yang saya sampaikan, ini masih kita bicara secara umum, spesifikasi SMK. Misalkan SMK itu nanti pencetak tenaga kerja yang terampil misalkan. Siap pakai. Iya, kemudian di dalam kegiatannya ada PKL misalkan, praktek kerja lapangan. Nah, saya melihat juga selama ini PKL yang terjadi kayak apa ya, kan gitu loh. Sehingga timbul inisiasi, saya buatlah prakarsa perubahan. Akhirnya yang besok ini akan saya presentasikan di Batam itu adalah kalimat prakarsa perubahan yang kita susun bareng-bareng dengan guru dan siswa. Kita buat menjadi meningkatkan kolaborasi multi unsur dalam pelaksanaan PKL berbasis proyek untuk menumbuhkan kemandirian, kreativitas, dan jiwa gotong royong peserta didik. Jadi ada PKL-nya sudah berbasis proyek. Nah, bagaimana langkah-langkahnya itu yang perlu kita kolaborasikan dengan multi unsur, bisa dengan mitra industri, bisa dengan komite sekolah, bahkan stakeholder yang lain, supaya ikut-ikut mendorong fenomena yang terjadi, supaya itu praktek kerja lapangan yang sekarang di kurikulum Merdeka itu dilakukan di semester 5 dan 6 minimal selama 6 bulan ini itu bisa bisa dilampaui dengan baik, karena nyari tempat PKL kan nyari aja sudah susah apalagi disuruh sampai 6 bulan, apa nggak ganggu kalau menurut perusahaan kan gitu. Iya, di sini juga ada yang PKL tuh masih ada iya. PKL. Kalau perusahaannya bagus sih mungkin malah seneng kan. Ada yang misalkan menerimanya kurang bagus kan, waduh ganggu aja kan gitu kan. Iya, nah inilah yang kita perangi. Di sini juga gitu. Datang namanya Dewi sekarang jadi Susi. Aduh. Ini PKL, waduh kacau juga di sini. Tapi hari terakhir ya kayaknya dia puas di sini nih. PKL di KSP, apa namanya? Krakatau Sarana Properti. Nah, ini juga PKL nih. Iya PKL. Awas loh, PKL bukan pedagang kaki lima loh ya. Bukan. Ini praktek kerja lapangan ini ya. Gak mungkin Pak. Lihat potongan dong, nggak pedagang kaki lima gitu. Kalau ini mah stylenya rambutnya aja sudah bikin kita silo kan. Pak. Pak Widodo. Siap. Kalau kita udah hampir 1 jam nih ngobrol ya. Nggak berasa nih. Nggak terasa ya. Saya lihat dari, mohon maaf nih, dari garis wajahnya Bapak ini. Bapak kelihatannya ada kepuasan jadi kepala sekolah ya. Kayaknya inilah tempat saya gitu. Disinilah saya hidup. Ada jawaban begitu Pak yang memancar dari wajah Bapak. Bener nggak saya punya analisa? Waduh, ini mah kelihatannya
luar biasa. Enggak bener, Iya Pak. betul, memang saya pribadi Karena gini, mohon maaf, ada juga pernah jadi tamu kita kepala sekolah gini, lain gitu, s- eh, apa namanya, nggak mungkin saya ajak bicara ke sana kemari melebar sana. Tapi Pak Widodo hampir 1 jam semua terjawab dengan tuntas dan keren. Karena itu saya sebut Pak Widodo ojo dibanding-banding ke asik. iya memang betul. Jadi apa yang saya lakukan selalu saya all out gitu ya. Jadi ketika saya itu diberikan amanah menjadi apapun ya harus saya lakukan dengan all out lah. Ya harus itu ya inilah kebetulan saya memang jadi kepala sekolah ya bagaimana menjadi figur kepala sekolah yang bisa memberikan kontribusi yang terbaik, bisa mengarahkan dengan baik ya kita jalankan dengan enjoy aja gitu. Kadang kalau memang sudah saatnya saya harus diganti, saya harus membuat ya nggak Tapi ada masalah. nggak ada perasaan ini tempat saya nih gitu. Iya ada juga. Ada juga Ada ya? juga. Karena memang itu tanpa sadar kan saya menjadi Karena kan gini, sekolah Pak. itu sudah hampir 10 tahun loh. Nggak sadar. Iya, apalagi gitu, nggak sadar Nggak kan. sadar gitu. Ada orang Perasaan bilang masih gini, kurang aja perasaan tuh kok saya masih Iya. belum mencapai sesuatu yang ideal gitu loh. Iya. Nah sehingga di dalam keseharian ya bagaimana saya harus berimprove, bagaimana saya harus memberikan yang terbaik terus gitu nggak merasa ada ya kalau dibilang titik kepuasan itu memang belum puas. Sehingga Iya, kalau ya harus kepuasan selalu itu. relatif lah ya. Relatif, Relatif ya. relatif. Tapi bapak saya dulu bilang begitu, berbahagialah hidup kamu kalau kamu bisa hidup dari hobi kamu gitu, dari apa yang kamu suka lah. Gitu. Nah, kayaknya Pak Widodo masuk di klasifikasi pemahaman orang-orang tua masa itulah. Amin. Bisa berbuat sesuatu dengan apa yang kamu suka, keren. Saya ini ada di sosok Pak Widodo ini ada nih, terjawab itu. Saya satu lagi saya kagum Bapak nih kayaknya orangnya gimana ya? Bukan soal Jawa banget tapi saya nggak ngeliat Bapak ada apa ya? Kayak kemurungsung gitu enggak ya? Enggak ya? Kalau orang Jawa bilang kemurungsung, orang sini bilang apa ya? Iya, pokoknya kayak gerusa-gerusu lah apa ya? Gerasa bahasa gerusu sini kayak apa gitu. Ya kan? Kalau teman saya yang satu ini apa yang gitar nih, Pak? Ini bukan gerasa gerusu lagi nih, waduh ngeri saya. Ya hanya mencoba mengendalikan diri aja. Aduh. Kalau sebetulnya ya pada prinsipnya naluri manusia tetap ada lah hal-hal yang tua. Oke, Pak Widodo. Tadi saya dengar Bapak singgung soal komunikasi dengan orang tua murid ya. Apakah di SMK 1 Cilegon ini ada asosiasi orang tua? Ada ya. Jadi yang pertama kita wadahi dalam bentuk komite sekolah. Oh, komite Ya istilahnya. satu, ya komite sekolah ada. Tapi di dalam komunikasi yang lain atau komunitas yang lain yaitu setiap wali kelas itu mengadakan komunitas sendiri dengan wali murid dalam misalkan paling minimal dengan WA group gitu loh. Oh, pakai WA. WA group ada. Tapi kemarin saya dan besok saya mendatangkan komite sekolah beberapa jajaran pengurus komite kami akan Pengurus komite itu siapa, Pak? Orang tua? orang tua. Para orang tua. Orang Ya? tua murid. Nah itu memang rencananya dia juga akan mencoba untuk membuat lebih paguyuban malah paguyuban Oh, yang paguyuban ya. bagaimana nanti juga ikut mendorong kemajuan sekolah tanpa tentunya saya sudah statement keberadaan komite jangan malah menjadi kong kali kongnya dengan kepala sekolah tapi bagaimana kita bisa membuat terobosan untuk mencari Sinergi lah ya. terobosan dan mencari sumber-sumber pendanaan di luar dari melibatkan orang tua dalam artian jangan mungut dong itu membuat itu tapi mengumpulkan terus dia mungut ya jangan tapi mencari potensi-potensi lain misalkan Karena setahu saya di sekolah-sekolah yang non pemerintah atau swasta justru yang kuat di situ asosiasi orang tuanya. Saya kalau di negeri saya nggak tahu tuh Pak. Kayak contohnya SMK satu negeri ini bahwa tadi disebut ada komite. Saya kaget juga, oh ada juga ya di negeri. Ada. Cuman ya memang itu tadi karena memang kami di SMK 1 Cilegon atau SMK negeri seprovinsi Banten itu kan memang pure tidak boleh ada pungutan kepada orang tua. SPP kan nggak ada kami. SPP gratis.
Di SMK 1? Betul. Oh nggak ada SPP? Nggak ada SPP. Jadi hanya murni dari dana bantuan operasional sekolah dari pusat BOS. Sehingga tidak ada kami meminta Nah, sumbangan. kalau ada orang tua mau nyumbang gimana? Ya diterima dong disumbang. Enggak, biasa aja deh. Terima biasa aja lah. Nah, iya kan. Duh, biasa aja deh. Biasa aja deh. Mau disumbang nggak mau, sombong amat kita ya. Nah, iya. Gimana Pak Widodo? Aduh Pak Widodo. Saya dapat sign dari depan nih. Ya kan? Kita ada ronde kedua nih, pertemuan ronde kedua. Siap. Saya nggak tahu kapan, terserah mereka deh yang ngatur. Karena materinya masih banyak di kepala saya nih. Saya paling suka soal edukasi nih, education paling suka saya. Siap. Apalagi ketemu figur-figur seperti Pak Widodo. Oh jadi banding-bandingin. Oh, jadi Asik. banding-banding. Pak, saya ada kenang-kenangan buat Bapak. Nih. Saya sebetulnya malu ngasihnya, Pak. Karena ini kaos ini jarang yang punya. Saya nggak tahu karena jelek kaosnya atau apa, nggak ngerti saya. Tapi ini buat saya sih bagus kaosnya, Pak. Mudah-mudahan ini berkenan, Pak. Pak Widodo pakai ini. Siap. Di sekolahan pakai, apa itu Pak soal panas? Nah, itu. Soal panas adalah Sofia Lacuba yang panas. Bercanda Sofi, jangan marah, bercanda. Ya kan? Aduh. Mau Bapak? Waduh. Terima kasih sekali, ini suatu Pak, dibuka dong Pak, dibuka suatu Pak. penghargaan yang luar biasa ini bagi Sofa panas. saya khususnya bisa ada di sini dalam rangka ya bincang-bincang terkait dengan persoalan pendidikan. Insya Allah ini akan saya siarkan ini Pak. Iya. Pokoknya nanti kalau ini sampai Mas itu tampil di YouTube, subscribe-nya pasti nambah. View-nya nambah. Loh, 2000 Pak? Bukan. 2000 Pak. Wah, saya yakin nanti begitu on air, nanti Pak Widodo saya WA, Pak mau on air nih, siap-siap dengan 2000 pasukannya. Wah, pasti. Ya kan? Iya. Soalnya kalau dia kan nggak nambah Pak. Pasti Pak itu. Dan begitu kaosnya, pesawatnya putih terus. Karena nggak, aduh. Padahal nyanyi terus di YouTube kan. Di Instagram nyanyi mulu. Kayaknya nggak nambah nih. Sampai jatuh rambutnya. Nah gitu. Pak Widodo matur nuwun, Jeng. Nggih sami-sami. Pak jangan bosan-bosan. Siap. Nanti kalau kita undang lagi. Siap. Ada satu hal yang ingin saya tanyakan soal pendidikan, tapi nanti aja di ronde kedua. Di ronde kedua, yaitu yang menyangkut kepada sistem pendidikan di Indonesia. Siap. Itu perlu pengupasan sendiri itu. Betul. Ya kan? Contohnya ganti menteri, ganti polisi, ya contohnya kayak gitu. Ya, Itu kan bikin ya. bingung orang, waduh ganti lagi nih, buku baru lagi nih, seragam lain lagi nih. Orang tua pada pusing di rumah. Mata pusing. Kira-kira gitu Pak. Siap. Pak ada yang mau disampaikan untuk yang nonton atau mungkin murid-murid yang nanti akan nonton? Siap. Ada Baik. pesan dan kesan? Terima kasih. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih nih saya diberikan kesempatan di sini. Tanpa sadar juga kami juga termasuk branding sekolah ini Pak. Branding sekolah. Tapi intinya ini buat teman-teman di dunia pendidikan, wabil khusus Sobat Digital SMKN 1 Cilegon, bahwasanya yakinlah kalau kita mau berbuat dengan kebaikan, insya Allah nanti akan mendapatkan hal yang luar biasa. Jadikanlah diri kita adalah bermanfaat bagi orang lain. Where there is a will, there is a way. Di mana ada kemauan, di situ pasti ada jalan. SMK bisa ya, SMK hebat. Asik. Demikianlah jumpa kita untuk podcast kali ini dengan Pak Widodo, Kepala Sekolah SMK 1 Cilegon. Untuk Anda yang mau sekolah melanjutkan ke SMK, jangan lupa masukin kotak ya.
SMK 1 Cilegon. Kepala sekolahnya Pak Widodo, ojo dibanding-banding ke ya. Gitu. Joffrey. Oh nyanyi. Oh. Udah boleh ngelawak lo. Turun.